Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa faddalahu ala sairi syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyusallimahum minal kufri wadh-dhalali wal ghurur wa ala alihi wa ashabihi madal ayyami wad-duhur. Amma ba'du, saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, masih di bulan Ramadan, masih di bulan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang penuh dengan nikmat Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, dan bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara kemuliaan bulan Ramadan tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 195, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu sendiri, serta menjadi pembeda, pembatas antara hak dan batil. Saudara kaum muslimin dan muslimat sekalian, Al-Quran juga disebutkan dalam surah 97, surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sehingga dari sini dikenal Al-Quran itu memiliki dua kali penurunan. Diturunkannya yang pertama di Lailatul Qadar, ketika Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus, daf'atan wahidah, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke As-Sama'id Dunya, ke langit dunia. Ini turunnya di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk, penjelas, penerang bagi agama dan bagi orang-orang yang beriman. Dimulai pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 bulan Ramadan, dan ini merupakan awal diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Al-Quran adalah menjadi aturan-aturan Allah yang langsung diutarakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran diturunkan pada urutan terakhir sesudah Allah turunkan sebelumnya kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Dan sebelumnya Allah turunkan suhuf kepada para nabi-nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan nabi-nabi yang lain. Kita khususkan untuk Al-Quran. Al-Quran yang pertama sebagai salah satu sarana ibadah bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Al-muta'abbad bitilawatih. Yang membacanya dianggap sebagai ibadah. Dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Al-Quran menjadi bacaan yang merupakan bacaan yang istimewa. Bacaan yang setiap hurufnya memberikan kebaikan kepada orang-orang beriman. Bacaan yang setiap hurufnya memberikan bimbingan kepada orang-orang beriman. Bacaan yang setiap hurufnya memuliakan orang-orang yang beriman. Inilah Al-Quran. Inilah kitab suci kita yang bernama Al-Quran. Maka mari kita raih kebaikan Al-Quran yang pertama dengan kita banyak membacanya. Banyak membaca Al-Quran, khususnya di malam-malam ataupun di hari-hari, di siang dan di malam hari di bulan Ramadan. Selanjutnya, Al-Quran adalah merupakan sumber ilmu pengetahuan, di mana Al-Quran berbicara tentang ilmu awalin wal akhirin, ilmu yang ada sebelum Al-Quran diturunkan dan ilmu yang ada sesudah Al-Quran diturunkan. Berarti ilmu manusia yang Allah berikan, yang Allah limpahkan, tidak lepas daripada Al-Quran. Baik itu yang berkenaan dengan tauhid, ataupun yang berkenaan dengan ubudiyah, ataupun yang berkenaan dengan tata cara berhubungan antar manusia dengan manusia, wabil khusus antara orang-orang yang beriman itu sendiri. Banyak bimbingan Allah, baik dalam masalah-masalah agama, masalah keimanan, masalah ibadah, masalah-masalah sosial, bahkan tidak lepas juga masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan. Inilah Al-Quran, kitab yang paripurna, kitab yang kamil, lengkap, kitab yang syamil, meliputi semua masalah, baik masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan manusia di dunia dan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan manusia di akhirat. Maka sebagai umat Islam yang ingin meraih sebanyak-banyaknya kebaikan dari Al-Quran, pertama tugas kita, mari kita baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Inilah sumber kebaikan Al-Quran dunia dan akhirat. Belajar Al-Quran berarti kita bersiap diri untuk menerima kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Mengajarkan Al-Quran pun demikian, kita bersiap untuk menerima kebaikan dunia dan akhirat. Teruslah pelajari Al-Quran, teruslah baca Al-Quran, dan teruslah kaji Al-Quran untuk kita mengamalkan Al-Quran secara baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih daripada itu mengejar status sebagai manusia terbaik.
manusia harapan Allah, manusia harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti manusia yang baik untuk orang lain. Inilah kebaikan Al-Quran yang pertama yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terus belajar Al-Quran, terus baca Al-Quran, terus kaji Al-Quran, dan terus amalkan Al-Quran supaya kebaikan Al-Quran dapat kita terima di dunia dan di akhirat. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.